Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip tindakan dan motif ekonomi. Nah, kalau kita lihat secara garis besar, prinsip ekonomi itu sebagai dasar pengambilan keputusan, tindakan ekonomi itu sebagai manifestasi dari keputusan tersebut. Nah, dan motif ekonomi sendiri sebagai alasan dari pendorong baliknya. Jadi kalau kita lihat secara garis besar antara prinsip, tindakan, dan motif ekonomi tadi, di sini sudah terlihat jelas ya, kalau prinsipnya itu adalah untuk pengambilan keputusan. Nah, kedua, tindakan ekonomi itu sebagai manifestasi. Yang ketiga, motif ekonomi itu sebagai alasan atau pendorong di baliknya. Oke, lanjut ya. Prinsip ekonomi, dasar berpikir ekonomi. Kalau kita lihat secara definisi, prinsip ekonomi, pedoman bertindak untuk mencapai perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh dan pengorbanan yang dikeluarkan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya yang langka. Nah, kalau kita lihat sumber daya alam yang langka, ini Ibu udah sering banget bilang ya, sering banget cerita ke kalian, ada berbagai sumber daya alam. Ada yang dapat diperbaharui, namun ada juga yang tidak dapat diperbaharui. Gitu. Kalau misalkan sumber daya alam yang langka tadi berarti sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Gitu. Nah, prinsip ekonomi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu bersikap hemat, bertindak rasional, dan bertindak ekonomis. Ya. Fokus pada efisiensi penggunaan sumber daya, mengutamakan kebutuhan primer dan menghindari pemborosan. Kalau kita ingin bersikap hemat, ya, tentunya kita tahu nih mana pengeluaran yang paling penting atau mendesak, seperti pelajaran minggu lalu ya. Ada yang sifatnya mendesak, ada sifatnya penting, ada yang sangat mendesak. Nah, jadi kalau yang kita punya prinsip ekonomi, sikapnya itu adalah sikap hemat, maka yang terpikir atau terlintas pertama kali di dalam pikiran kita adalah bagaimana menggunakan atau mengutamakan kebutuhan yang paling primer dulu gitu untuk menghindari pemborosan. Ayo, siapa yang masih ingat kebutuhan primer itu apa aja? Apa aja? Halo? Sandang, pangan, sama papan, Bu. Apa tuh sandang, pangan, papan? Pakaian, makanan, dan tempat tinggal, Bu. Oke, berarti kalau misalkan Ibu bilang yang paling mendesak, berarti apa dulu? Makan. Makan, Bu. Makan ya. Terus apa lagi? Pakaian. Terus apa lagi? Tempat tinggal. Tempat tinggal, Bu. Tempat tinggal. Sebentar ya, ini ada yang mau bergabung. Di kalian PPT-nya gerak nggak ya? Nah, berikutnya bertindak rasional. Setiap keputusan harus melalui analisis biaya dan manfaat, selalu memilih opsi yang memberikan manfaat terbesar. Kalau kita lihat dari poin kedua, bertindak rasional tadi, berarti tindakan kita itu harus memiliki dasar yang positif gitu ya. Nggak boleh asal atau irasional, tahu nggak tuh? Jadi setiap keputusan yang kita ambil itu harus memiliki manfaat yang jelas. Jangan sampai keputusan yang kita ambil itu justru beresiko untuk diri kita sendiri maupun orang lain ya. Berikutnya adalah bertindak
ekonomis, mengacu pada perencanaan dan pelaksanaan tidak berdasarkan skala prioritas dan perhitungan yang matang. Berikutnya adalah coba kita lihat bersikap hemat. Tadi yang bagian poin pertama ya, prinsip dasar ekonomi ya. Bersikap hemat. Coba kita perhatikan, bersikap hemat di sini adalah yang pertama fokus pada kebutuhan. Jadi hal-hal di luar kebutuhan sebaiknya kita hindari terlebih dahulu gitu. Terus mengefisiensi sumber daya. Kita tahu sebenarnya sumber daya itu banyak sekali ya. Namun sebagai orang ekonomi yang cerdas gitu biasanya para pelaku ekonomi ini lebih memilih untuk sumber daya yang digunakan itu yang fungsinya tidak tidak beli tapi yang tidak bermanfaat gitu. Nah, di sini efisiensi sumber daya yang dimaksud itu adalah memaksimalkan fungsi dari setiap barang atau jasa yang digunakan. Begitu. Terus yang ketiga adalah anti pemborosan. Nah, anti pemborosan itu menghindari pembelian yang impulsif dan penggunaan berlebihan yang tidak memberikan nilai tambah. Seperti yang Ibu jelasin tadi ya, bahwasannya setiap barang atau jasa yang sudah kita beli sebaiknya digunakan secara maksimal gitu. Misalkan nih, kalian menginginkan beberapa benda. Bendanya itu hampir dibilang sama sih cara penggunaannya, tapi mungkin dengan label atau merek yang berbeda gitu. Misalnya kalau anak-anak cewek nih, anak-anak cewek itu kan hobinya dandan ya, benar nggak? Anak ceweknya mana? Benar, Bu. Benar, Bu. Benar, Bu. Benar. Ya benar Bu, Punya benar. punya lipstik Benar, di Bu, rumah ada benar. berapa? Punya, Punya, Bu. Bu. Ada Punya, berapa di punya. rumah Ada. lipstik? Punya Bu. Ada 5, Bu. Kebanyakan lebih nggak dari satu? Ya, Bu. Iya, Bu. Lebih Ya, dari satu, Bu. Bu. Ya lebih Iya. Bu. Nah, itu merupakan pemborosan ya. Kalau misalnya kita yang anti dari pemborosan, cukup punya lipstiknya satu, bedaknya satu, gitu. Anak cowok, contohnya apa nih kalau anak cowok? Hobinya belanja apa anak cowok? Top up. Bayi top up pepep. Mainannya cuman itu doang. Harusnya yang hobinya top up tadi itu ada game-game tertentu yang tidak memerlukan top up ya. Bisa kan pakai game yang sifatnya hanya offline gitu. Jadi menghindari pemborosan tapi tetap kita makin menikmati gitu, enjoy. Bisa dimengerti? Bisa Ibu. Bisa Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kita lanjut di nomor 2-nya yaitu tindakan rasional atau inti dari pengambilan keputusan ya. Nah, bertindak rasional berarti analisis biaya manfaatnya. Ya, analisis biaya manfaat ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita bandingin antara biaya yang kita keluarkan dengan manfaat yang kita peroleh, lebih tinggi yang mana? Lebih mahal yang mana? Apakah biaya yang kita keluarkan ini sepadan nggak dengan manfaat yang kita keluarkan? Ya, jadi kita harus mampu membandingkan pengorbanan biaya di sini dengan hasil yang akan diterima atau manfaat sebelum bertindak gitu. Jangan sampai biaya yang kita keluarkan itu jauh lebih besar ketimbang manfaatnya gitu kan. Kalau misalkan biaya yang kita keluarkan lebih tinggi dari manfaatnya, berarti kita tidak bertindak secara rasional. Begitu. Ya. Tadi anak cowok misalkan dia top up 100.000. Terus manfaat yang didapat dari dia top up 100.000 itu apa? Gitu. Berapa lama manfaat yang diperoleh? Gitu ya. Terus yang kedua, pilihan yang optimal gitu. Jadi biasakan di saat kita ingin bertindak secara rasional itu,
pilihannya itu harus optimal gitu, selalu memilih alternatif yang menjanjikan hasil paling besar dengan resiko yang terukur. Jangan sampai keputusan kita itu justru beresiko yang sangat besar gitu terhadap kita. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Bisa, Bu. Enggak ada, Bu. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya yang ketiga adalah bertindak ekonomis. Nah, kalian tahu kan, orang ekonomi itu mengeluarkan modal sedikit-dikitnya dengan untung sebanyak-banyaknya. Nah, kalau kalian tidak bersikap seperti ini, berarti kalian bukan salah satu anak ekonomi ya. Kalau kalian jauh lebih mengeluarkan banyak biaya tapi untungnya dikit mah bukan anak ekonomi. Anak ekonomi itu harus mengeluarkan modal sedikit-dikitnya dengan untung yang sangat maksimal. Ya. Prinsip bertindak ekonomi adalah sintetis dari sikap hemat dan rasional, di mana setiap tindakan diorientasikan pada efektivitas biaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang pertama itu tujuannya tuh harus jelas. Tujuan jelas itu maksudnya gimana? Menentukan target, spesifik, terukur, dan realistis. Berikutnya perhitungan biaya. Mengidentifikasi dan meminimalkan pengorbanan biaya yang diperlukan untuk mencapai target tersebut gitu. Seperti yang Ibu bilang tadi ya, anak ekonomi tujuannya tuh harus jelas. Kedua, perhitungan biayanya juga harus diidentifikasi gitu, seperti yang Ibu sebut tadi. Pengorbanannya dikit dengan untung yang sangat maksimal gitu ya. Yang ketiga, efisiensi pilihan. Nah, membandingkan berbagai alternatif cara untuk mencapai tujuan dan memilih yang paling efisien gitu. Jadi tadi bertindak ekonomis itu ada 3 ya. Yang pertama, dia harus mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, perhitungan biayanya harus teridentifikasi gitu. Jadi mana nih yang paling sedikit pengorbanannya atau sedikit biaya yang kita keluarkan. Yang ketiga itu adalah efisiensi pilihannya. Ya, efisiensi artinya apa? Kita dapat membandingkan beberapa pilihan tersebut. Dari pilihan-pilihan tadi itu yang mana resikonya yang paling sedikit. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, Bisa, Bu. kita lihat contoh di bawahnya ada penerapan. Ketika Anda ingin membeli laptop, bertindak ekonomis berarti Anda tidak hanya memilih yang termurah atau hemat, tetapi juga yang memiliki spesifikasi terbaik sesuai kebutuhan akademis. Dengan anggaran yang tersedia atau rasional, Anda akan melakukan riset pasar, membandingkan fitur, dan menunggu promo diskon untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi artinya apa? Kita itu diminta untuk cerdas gitu. Membeli barang bagus tapi dengan biaya yang sedikit. Ya, bisa nggak seperti itu? Bisa aja kalau lagi mujur ya, bisa banget. Ya, cuman pertanyaannya adalah mau nggak sabar? Mau nggak kalian sabar? Mau. Mau, Bu. Sabar. Mau, Bu. Yang tadi anak cowok kalau top up itu harus disegerakan apa nunggu-nunggu dulu? Nunggu-nunggu, Bu, kalau belum ada event. Harus, Bu. Harus. Harus. Nah, yang kalau harus itu berarti dia tidak bertindak secara ekonomis ya. Wah, gimana sih, Kalau Bima? anak Punya cewek, urusan. anak Bertindak, cewek Bu, itu, Bu. yang hobinya Siapa belanja, ya yang hobinya belanja, beli lipen. Biasanya kalau beli lipennya banyak itu nunggu diskon dulu nggak? Iya, Bu, nunggu diskon, nunggu flash sale, Bu, biasanya 11-11. Benar. Kalian pasti cari alternatif yang di tanggal-tanggal cantik ya. Iya, Bu. Biar dapat merek atau brand yang kalian inginkan tapi dengan harga yang terjangkau. Berarti anak-anak cewek ini udah bersikap ekonomis ya. Tindakannya udah ekonomis banget ini. Irit, Bu, irit. Irit.
Nggak irit, karena memang anak-anak ekonomi itu bukannya irit atau pelit ya, tapi dia bertindaknya itu tadi kan seperti kita bilang, pertama dia hemat, kedua rasional, ketiga bertindaknya secara ekonomis, pinter itu berarti ya. Jenius, Tapi kalau jenius. sedekah jangan pelit ya. Kalau sedekah nggak boleh pelit. Lanjut. Nah, tindakan ekonomi, cara kita mengelola sumber daya. Coba kita lihat sebelah kiri itu ada tindakan rasional, di sebelah kanannya ada tindakan irasional. Nah, biasanya tindakan rasional itu mereka itu jauh lebih berpikir terbuka. Dalam arti apa? Dia bisa memikirkan mana nih keuntungannya yang paling maksimal, ya. Sementara kalau irasional biasanya keputusannya sesaat gitu, secara emosional. Karena dia bertindak secara irasional tanpa memikirkan untung dan ruginya. Jadi keputusannya langsung spontan. Itu yang bersikap irasional. Sementara kalau yang bersikap rasional itu selalu berpikir mana manfaat atau keuntungan yang diperoleh gitu. Terus berikutnya efisiensi sumber daya. Kalau sikapnya rasional, ya mengefisiensi sumber daya gitu. Bagaimana caranya menghemat sumber daya yang tersedia. Sementara kalau yang sikapnya adalah irasional, biasanya pemborosan sumber daya. Ya, misalkan contoh kalau lagi pemborosan tadi yang anak-anak cewek beli lipstik, padahal lipstiknya itu sama, ya warnanya sama, tapi karena brandnya berbeda tetap ingin beli, padahal sama aja kalau dipakai gitu, merah-merah juga kan tuh bibir, merah nggak? Merah, Bu. Merah. Merah, Bu. Merah, Bu. Bahkan menor, bukan merah lagi kalian kalau ke sekolah, ya. Nah, jadi tindakan ekonomi itu kita harus mampu mengelola emosi gitu. Ya, kita mau bersikap rasional atau kita mau bersikap irasional. Bisa dipahami? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kita Bisa, Bu, lihat bisa. ya pengertiannya. Tindakan ekonomi yang dilakukan secara rasional. Pertama, dilakukan dengan informasi yang memadai. Kedua, berorientasi pada efisiensi dan hasil yang optimal. Ketiga, contoh investor memilih saham setelah melakukan analisis pasar yang mendalam. Ini orang-orang yang bersikap rasional. Jadi kalau dia mau berinvestasi itu nggak langsung ada event nih langsung aja deh kita berinvestasi gitu, tidak memikirkan nanti akan beresiko apa gitu terhadap tindakan Rungkat. ya. Terus yang berikutnya itu tindakan ekonomi yang bersifat secara irasional. Nah, biasanya kalau orang-orang yang irasional itu mengabaikan prinsip manfaat. Biaya manfaat. Kedua, keputusannya dipengaruhi oleh perasaan atau tren. Ya. Contoh, membeli barang karena lapar mata. Tahu lapar mata? Tahu. Tahu. Pernah nggak Tahu, Bu. kalian bersikap seperti itu? Lapar Pernah. mata. Pernah. Pernah, Apa Bu. biasanya? Biasanya apa? Beli pempek. Itu mah lapar beneran, bukan lapar mata dong. Lapar mata tuh lapar mata lah Dia ya juga lapar mata. Sebenarnya dia tuh udah punya, tapi karena ngelihat yang itu bagus, dia pengen lagi. Itu lapar mata namanya. udah kenyang ngeliat cilok baru, Bu. Mau nyobain. Nah, contoh gini, kalian udah punya HP nih. HP-nya tuh udah bagus sebenarnya, udah support. Tapi ada apa? Ada HP jenis pengeluaran baru, dibeli lagi. Di samping dia sebenarnya irasional sifatnya, kedua karena punya duit. Ya, benar nggak? Betul.
Benar, Bu, benar. Kalau nggak punya duit ya tetap nggak bisa beli. Bisa dimengerti ya? Bisa. Bisa, Bu. Oke, kita lanjut. Sebelumnya ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada, Bu, nggak ada. Insya Allah enggak. Oke, kita lanjut dengan motif ekonomi. Nah, alasan dibalik tindakan ekonomi. Motif ekonomi adalah segala dorongan baik dari dalam diri maupun dari luar yang menyebabkan seorang atau perusahaan melakukan tindakan ekonomi. Tanpa motif tidak ada tindakan. Nah, motif ekonomi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu dari motif internal, yang kedua dari motif eksternal. Nah, apa nih yang disebut dengan motif ekonomi berdasarkan motif internal? Apa? Ada yang bisa menjabarkan? Pengaruh lingkungan pengen pamer, Bu, sama tetangga. Itu ya dorongan dari guru. Iya. Karena pengen. Kalau nggak iri, biasanya iri. Kayaknya yang nyebutin juga gitu ya. Wah, enggak, Bu. Iya, Bu. Punya motor baru Ninja tetangganya. Wah, nggak mau kalah nih. Dia juga beli. Ya. Nah, motif internal itu kan dari dorongan diri yang berasal dari kesadaran dan kebutuhan diri sendiri terkait erat dengan insting dasar manusia untuk bertahan hidup dan mencapai kepuasan pribadi. Nah, untuk klasifikasinya motif internal tadi itu yang pertama memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Ini penting banget ya bagi kehidupan. Pangan, sandang, papan. Pangan itu harus mendesak dan segera kita penuhi. Tidak bisa kalau orang lapar itu disuruh kerja. Benar nggak? Orang lapar, adapun rumah, adapun pakaian, tapi tetap butuh yang namanya makan, gitu. Terus meningkatkan status sosial dan rasa aman. Itu motif kenapa kita melakukan motif ekonomi ya salah satunya. Yang ketiga keinginan untuk berkembang dan berprestasi. Kalian gitu nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, iya. Sekarang yang berikutnya adalah motif eksternal atau pengaruh lingkungan ya. Yang pertama ingin mendapatkan pujian. Suka nggak dapat pujian? Suka nggak dapat pengakuan? Suka, Bu. Suka ya. Pak Depi dari planet Suka, mana? Bu. Suka biasa, Bu. Suka biasa. Nah, yang kedua adalah menghindari sanksi atau tekanan sosial. Ya. Itu motif eksternal. Yang ketiga keinginan untuk berbuat amal atau membantu sesama. Nah, tadi ada dua ya, motif ekonomi, ada motif internal dan ada motif eksternal. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu, bisa. Bisa, Bu. Oke. Kita lanjut ya. Spektrum motif ekonomi yang mendorong perilaku. Apa yang pertama? Memenuhi kebutuhan. Nah, ini nih yang menyebabkan kita itu melakukan motif ekonomi. Ada sesuatu yang ingin kita lakukan, benar nggak? Ternyata sesuatunya itu adalah ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini motifnya ya. Terus yang kedua ingin mendapatkan laba atau keuntungan. Ya. Yang ketiga mendapatkan kekuasaan. Keempat mendapatkan penghargaan. Kelima motif sosial atau beramal. Nanti PPT-nya Ibu share ya. Siap, Bu. Berikutnya adalah sinergi konsep, motif, prinsip, dan tindakan. Nah, coba kita bisa lihat di sebelah sini ya. Motifnya, ini motif nih. Ini adalah prinsip ekonomi. Kalau motifnya di sini tadi apa?
kita ingin mendapatkan laba. Contoh ya, misal. Terus yang kedua, prinsip ekonomi. Nah, prinsip ekonomi ini adalah hemat, bersikap rasional dan bersikap ekonomi, ya. Ketiga, tindakan ekonomi atau eksekusi, misalkan tindakan jual beli. Terus yang keempat adalah hasil yang optimal. Di sini mencapai tujuan atau laba maksimal. Nah, contoh kasusnya apa? Seorang petani memiliki motif internal untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang mendapatkan laba. Untuk mencapai ini, ia menerapkan prinsip ekonomi dengan bertindak rasional. Dalam arti memilih bibit unggul dengan harga yang terjangkau dan hemat menggunakan pupuk sesuai dosis. Keputusan ini mewujudkan dalam tindakan ekonomi rasional berupa kegiatan menanam dan menjual hasil panen dengan perhitungan biaya produksi yang minim, memaksimalkan hasil panen yang maksimal. Itu contoh kasus ya. Berikutnya, kesimpulannya kira-kira apa nih dari kita melaksanakan apa tadi, prinsip, tindakan, dan motif ekonomi ya. Yang pertama itu adalah pengelolaan keuangan. Nah, kalau kita mampu menerapkan 3 yang Ibu sebutkan tadi, maka pengelolaan keuangan kita pun akan bagus, ya, baik, terencana, gitu. Terus keduanya apa? Studi dan karir. Kita mendapatkan pelajaran yang baik, karir yang bagus, ya. Ketiga adalah konsumsi yang bertanggung jawab. Tujuannya untuk apa ya? Pasti untuk menghindari pemborosan ya. Ya. Nah, dari penjelasan Ibu tadi ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau ditanya? Enggak, Ibu. Bisa dimengerti semua? Bisa, Bu. Oke. Insya Allah bisa Bu. Oke, sekarang silakan kalian foto, di bawahnya itu ada soal. Coba identifikasi satu keputusan besar yang Anda buat minggu ini. Misalkan dalam minggu lalu lah, tapi ya kalian mah pernah atau ada nggak yang kalian inginkan, terus setelah kalian putuskan gitu. Terus apa motifnya? Terus apakah Anda menerapkan prinsip ekonomi? Dan apakah itu termasuk tindakan ekonomi rasional atau irasional? Itu tugas kalian hari ini. Silakan difoto dulu soalnya. Atau di screenshot boleh soalnya. Sudah? Udah, Ibu. Sudah Ibu.